wabarakatuh. Halo everyone. Ketemu lagi nih sama aku Ariska Nurmailani dalam mata kuliah kita yaitu pengelolaan pendidikan. Dan alhamdulillah ini merupakan materi terakhir kita. Total Quality Management itu apa sih? Nah, aku jelasin dulu konsep dasar dari TQM ini. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Total Quality Management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Selanjutnya, pengertian dari Total Quality Management itu sendiri. TQM adalah suatu keinginan untuk selalu mencoba mengerjakan segala sesuatu dengan selalu baik sejak awal. TQM tidak menyediakan kesempatan untuk memeriksa kalau ada yang salah. TQM bukan mengenai bagaimana cara mengerjakan agenda orang lain, melainkan agenda yang telah ditetapkan oleh pelanggan dan klien. Kata total atau terpadu dalam TQM menegaskan bahwa setiap orang yang berada dalam organisasi harus terlibat dalam upaya melakukan peningkatan secara terus-menerus. Kata manajemen dalam TQM berlaku bagi setiap orang. Dalam sebuah institusi, apapun status, posisi, atau perannya adalah manajer bagi tanggung jawabnya masing-masing. Lalu konsep dari TQM ini adalah yang pertama quality, kedua perbaikan secara terus-menerus, 3. Kepuasan pelanggan, dan 4. Menyeluruh di semua komponen organisasi. Memangnya siapa pemikir-pemikir Total Quality Management? Yang pertama ada W. Edward Deming, tahun 1990 sampai 1993. Kedua J. M. Juran, tahun 1904 sampai 2008. 3. Armand V. Feigenbaum, tahun 1992. Yang terakhir ada Philip B. Crosby, tahun 1926 sampai 2001. Selanjutnya, implementasi Total Quality Management. Pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Perbaikan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Kedua, adanya standar mutu. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Yang terakhir, adanya perubahan budaya atau kultur atau change of culture. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM? Pertama, leadership. Kedua, recruitment dan pelatihan. 3. Sistem reward. 4. Aturan organisasi. Dan 5. Budaya kerja. Lalu di sini ada 5 pilar keberhasilan TQM. Yang pertama ada produk, proses, organisasi, komitmen, dan pemimpin. Dalam implementasi Total Quality Management, pastinya memiliki hambatan. Hambatan yang pertama yaitu strategi pembangunan lebih bersifat input-oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Hambatan yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat, tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Lalu, apa faktor penting bagi praktik manajemen mutu? Yang pertama, role of management leadership and quality policy. Kedua, role of the quality department. 3. Training. 4. Product atau service design. 5. Supplier quality management. 6. Proses management. 7. Quality data and reporting. Dan 8. Employee relation. Selanjutnya, filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono 2007, dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu di sini ada 8 alat TQM. Pertama, curah pendapat atau sumbang saran, brainstorming. 2, diagram alur atau bagan arus proses. 3, analisis SWOT yaitu strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. 4. Ranking preferensi. 5. Analisis tulang ikan. Ini juga bisa dikenal sebagai diagram sebab akibat. 6. Penilaian kritis. 7. Benchmarking. Benchmarking ini adalah proses pengumpulan dan analisis data. Dan 8. Diagram analisa medan daya atau bidang kekuatan. Yang terakhir, alur total quality management. Alurnya bisa dilihat sendiri pada gambar di atas ya. Pembahasan kita tentang materi Total Quality Management ini sudah selesai. Dan ini merupakan video terakhir dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di sini saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Kristiawan yang telah banyak memberikan ilmunya kepada kami. Dan bagi kalian yang belum nonton video-video aku sebelumnya, boleh aja langsung ditonton, oke? Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.